Pria ini bernama Jing Hao, seorang yatim piatu yang bekerja sebagai tukang servis HP dan mahir memperbaiki segala jenis barang elektronik. Ibunya meninggal setelah melahirkan adiknya yang bernama Tong. Semenjak itu, Jing menjadi tulang punggung keluarga dan menghidupi adiknya yang memiliki gangguan jantung. Dokter pun telah menyarankan Tong untuk segera operasi sebelum usianya 8 tahun. Dengan kapasitas ekonomi yang pas-pasan, Jing pun kebingungan mencari uang tambahan untuk biaya operasi adiknya. Pendapatannya sebagai tukang reparasi serabutan gak cukup untuk jadi uang tambahan. Belum lagi gerai servis HP-nya sepi pelanggan. Suatu ketika, Jing ditelepon oleh temannya yang bernama Tao, seorang pegawai gudang. Tao ingin menunjukkan sesuatu padanya. Jing yang penasaran pun pergi ke gudang di tempat temannya bekerja itu. Sesampainya di sana, Jing ternganga melihat kejutan dari temannya yang ternyata adalah tumpukan HP ekspor yang ditinggalkan oleh pemiliknya karena terjerat kasus dan sekarang di penjara. Tao diminta oleh bosnya itu untuk mengosongkan gudang tersebut. Daripada terbuang sia-sia, mendingan diberikan kepada Jing, bukan? Itulah yang terpikir oleh Tao. Setelah dicek, ternyata HP tersebut tidak lolos uji kualifikasi, sehingga ia berpikir untuk memperbaikinya terlebih dahulu. Beberapa hari kemudian, ia menekan kontrak dengan jaminan seisi tokonya. Dan keesokan harinya ia nggak bisa berhenti tersenyum setelah ngecek jumlah uang yang didapatkan jika seluruh ponsel-ponsel itu habis terjual. Jing yang merasa sedang dibanjiri emas nggak bisa berhenti senyum. Sampai-sampai Jing menawarkan traktiran untuk Tong. 2 minggu berselang, terdengar kabar bahwa diberlakukan kebijakan baru untuk menekan angka pembajakan oleh oknum dengan melarang penjualan ponsel palsu. Jing yang mendengar kabar tersebut langsung menghampiri pemilik toko yang bekerja sama dengannya dan protes. Ia merasa dirugikan karena kontrak yang telah mereka sepakati, sedangkan rekannya nggak bisa berbuat banyak. Ia malah menasehati Jing untuk berhati-hati dengan uang dan mengatakan bahwa beginilah kerasnya dunia bisnis. Jing yang masih geram pun akhirnya meninggalkannya. Jing masih memutar otak agar HP-HP tersebut bisa terjual. Akhirnya ia pun mendatangi pabrik ponsel tersebut dan bernegosiasi dengan pemiliknya yang bernama Lee. Lee yang meremehkan Jing pun menolak tawarannya. Lagi pula Lee menganggap Jing hanyalah tukang servis HP biasa, mana mungkin bisa lolos uji kualifikasi. Gak hanya itu, Jing juga membuat tata cara memperbaiki ponsel karena baginya setiap orang bisa mengerjakannya. Jing bersikeras mencoba untuk mengecek suku cadang HP yang telah ia perbaiki kepada seorang ahli. Dan ternyata kemampuan Jing bukan main. Suku cadangnya lolos uji kualifikasi. Sepekan setelahnya, Jing kembali menghampiri Pak Lee yang sedang tergesa-gesa akan pergi keluar kota. Jing menahannya dan mengatakan bahwa suku cadangnya telah diuji dan lolos uji kualifikasi. Namun rupanya Pak Lee nggak menghiraukannya dan tetap meremehkannya lalu pergi meninggalkannya. Jing dengan tekadnya yang bulat pun mengejar Pak Lee. Semua yang ia lakukan demi kesehatan adiknya sampai ia nggak peduli dengan keselamatannya sendiri. Di perjalanan ia pun menabrak motor dan lanjut berlari menuju stasiun meninggalkan skuter kesayangannya. Gak hanya nabrak motor, ia juga tertubruk mobil. Meski terluka, ia tetap bangkit dan berlari tergopoh-gopoh. Setibanya di stasiun, ia langsung naik kereta dan mencari Pak Lee dengan Pak Zhao. Gak seperti yang dibayangkan, ternyata Pak Lee tetap saja mengabaikannya. Apa yang dilakukan Jing hanyalah sia-sia.
Sedangkan Pak Zhao mengatakan bahwa mereka mau membeli produknya Jing asalkan ia bisa menyelesaikan perbaikan ponsel dengan waktu yang cepat dan hasil akurasi kualifikasinya mencapai 85%. Jika ia gagal, maka mereka nggak akan memberikan uang sepeser pun, bahkan uang muka. Lalu Pak Zhao pun memberikan kartu namanya agar Jing bisa menghubunginya setelah semua ponselnya selesai dibenahi. Karena ia nggak punya pilihan lain, ia pun menerima tantangan itu. Perjuangan yang sangat melelahkan di hari itu membuatnya terlambat menjemput Tong di sekolah. Sampai-sampai penjaga sekolah ikut menemani Tong di kantor satpam. Tong yang menyadari bahwa kakaknya sedang terluka pun memintanya untuk berhati-hati ketika berkendara. Ia membutuhkan dana untuk biaya operasional pabrik dan orang yang dapat dipercaya. Alhasil ia pun menghampiri Pak Liang untuk merekrutnya. Awalnya Pak Liang menolak ajakan Jing karena ia merasa bahwa apa yang direncanakan Jing sangatlah beresiko dan membujuk Jing untuk mengurungkan niatnya. Namun hati Pak Liang tergerak setelah melihat kondisi Jing dan adiknya yang harus segera dioperasi. Lalu akhirnya menerima ajakan tersebut. Karena dana yang dibutuhkan sangat besar, Jing pun rela menjual skuternya hingga melamar pekerjaan sebagai tenaga kebersihan untuk mendanai biaya operasional pabriknya. Ia bahkan membeli kontainer tua dengan harga yang murah sebagai calon pabriknya. Kontainer yang sangat kotor itu mereka bersihkan bersama-sama. Karena memperbaiki ponsel membutuhkan waktu yang lama, akhirnya Jing pun merekrut pegawai ala kadarnya. Ia merekrut ibu-ibu yang masih muda bernama Wang. Meski tuli karena sebuah kecelakaan dan sulit berkomunikasi dengannya, namun Jing tertarik untuk merekrutnya karena dahulu ia pernah bekerja di toko elektronik. Kemudian ia merekrut mantan narapidana bernama Zhang Longhao yang sebetulnya ia menggunakan kekerasan untuk membela dirinya. Namun polisi salah menjatuhi hukuman kepadanya. Ia tinggal sendiri dengan anjing-anjingnya yang seabrek yang dipungutnya dari jalanan. Lalu Jing juga merekrut Liu Hengzi, seorang pemilik warung internet yang kerjanya malas-malesan, namun kini mulai kerja keras karena ingin menikahi pacarnya. Gak hanya itu, Jing juga merekrut rekan Liu yang bernama Xiang Chao untuk bekerja dengannya. Dan keesokan harinya, sekumpulan lansia datang ke kontainer. Rupanya Pak Liang lah yang telah membawa mereka. Mereka ingin bekerja sukarela dengan Jing untuk mengisi kebosanan selama di panti Werda. Jing yang setiap hari bekerja membersihkan kaca gedung pencakar langit selalu mencari cara untuk bisa mengkali lipatkan uangnya. Setelah beberapa hari bekerja dengan Jing, Chao mengacau di pabrik. Ia merasa dibohongi oleh Jing karena sampai saat ini gak mendapatkan gaji. Pertikaian mereka membuat Chao naik pitam dan memutuskan untuk mengeluarkan diri dari pekerjaannya. Saking pusingnya, Jing gak menghiraukan Chao dan mempersilahkannya untuk pergi. Di hari yang sama, sekelompok anak muda terlihat sedang mengganggu Buang. Rupanya satu di antara kumpulan geng itu adalah mantan suaminya. Mereka berdua saling adu mulut hingga akhirnya Jing yang gak terima melihat pegawainya diperlakukan gak adil pun langsung menyerang dengan tangan kosong. Hingga semua pegawai ikut-ikutan menyerang. Bahkan Pak Zhong pun ikut menghabisi mereka dengan kruknya. Karena telah terlibat pertikaian dan menimbulkan kekacauan, mereka pun sempat tertahan di kantor polisi untuk membuat surat pernyataan berkelakuan baik dan menandatangani surat jaminan. Untungnya proses di kantor polisi berjalan dengan baik. Bersamaan dengan itu, Liu mengundang seluruh rekan kerjanya untuk datang di pesta pernikahannya. Mereka tampak sangat menikmati pesta tersebut.
Di sana Jing bertemu dengan Chow yang sudah menjadi pendamping mempelai pria. Setelah proses selesai, Chow pun meminta maaf pada Jing. Ia merasa saat itu dikendalikan amarah sehingga ia nggak bisa berpikir jernih. Karena merasa berhutang budi pada Jing, ia pun meminta kembali bekerja dengan dirinya. Jing menerima kembali karena baginya hubungan mereka bukan sekedar rekan kerja, namun keluarga. Kepahitan kembali dirasakan Jing dan Tong setelah mereka bersukaria di pesta pernikahan Liu. Pemilik rumah mengusir mereka karena gak bayar uang sewa tepat waktu. Bahkan barang-barang mereka tertahan di dalam rumah. Teman-teman yang nomornya tersimpan di ponsel telah Jing telepon, namun gak ada satupun yang menyahut termasuk Tao. Alhasil ia pun membawa Tong menginap di panti Breda karena gak tega dengan kondisi adiknya yang sakit dan gak berdaya. Meski sudah mendapatkan tempat menginap, namun Jing tetap kepikiran dengan keberadaan Tao. Ia khawatir karena akhir-akhir ini ia gak bisa dihubungi. Sedangkan Tao sering meminjam uang kepadanya dengan alasan untuk biaya pengobatan ibunya. Saking khawatirnya ia pun mencari keberadaan Tao. Alih-alih merasa lega karena menemui Tao, Jing justru murka setelah Tao ketahuan berjudi. Rupanya selama ini uang yang Jing berikan hanya digunakan untuk Tao berjudi. Karena merasa diperlakukan gak adil, Jing pun mengambil semua uang yang disimpan Tao dan memakinya. Tao yang gak terima dimaki pun mengatakan bahwa Jing gak lebih baik dari dirinya karena yang dilakukannya selama ini gak beda jauh dengan taruhan dengan resiko yang lebih besar. Jika Jing kalah maka nyawa adiknya yang akan jadi taruhannya. Setelah menginap di panti Breda selama 2 minggu, Jing memutuskan untuk tinggal di pabrik. Ia membawa seluruh perabotan rumah di pabrik. Ia juga menata foto keluarganya di pabrik. Hal itu membuat seluruh pegawai merasa terharu dengan kesungguhan Jing. Sehingga sejak hari itu mereka pun bekerja dengan sungguh-sungguh. Perjuangan Jing sangat besar. Banyak hal yang ia korbankan demi keselamatan adiknya. Bahkan ia kerja siang dan malam, gak peduli dengan kesehatannya sendiri. Dan di suatu malam ia berfirasat buruk, sehingga ia pun keluar dari pabrik dan ngecek keadaan di luar. Dan benar saja, ternyata ponsel-ponsel yang ada di luar telah dibobol dan dibawa kabur oleh pencuri dengan truk besar. Jing yang mengetahui hal itu langsung lari mengejar truk itu dan berusaha masuk ke dalam truk yang pintunya masih sedikit terbuka itu. Dan terjadilah pertarungan di atas truk yang mengakibatkan Jing dengan satu pencuri itu terjatuh dari truk. Sedangkan pencuri yang lain kabur membawa ponsel-ponsel milik Jing. Tong yang khawatir pun menyusul kakaknya. Ia merasa sangat terpukul melihat kondisi kakaknya yang harus terluka dan jarinya patah. Jing pun pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan dirinya dan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan tindakan pencurian. Untungnya sang polisi gercep sehingga sang pencuri dapat ditangkap dan ponsel Jing masih utuh sehingga ia bisa menyelesaikan targetnya. Namun sang polisi berpesan agar Jing gak bertindak sembrono lagi karena hal yang sepele. Jing yang merasa bahwa ponsel itu urusan hidup dan mati adiknya hanya mengiyakan pesan dari polisi itu. Keesokannya Jing gak sengaja menjatuhkan embernya ketika membersihkan gedung. Hal itu membuat Ma Yue marah karena ternyata Jing telah bekerja dengan keadaan tangan terluka selama 3 hari. Jing mengaku gak punya pilihan lain selain tetap bekerja. Ma Yue ini sebetulnya sangat mengkhawatirkan keselamatan Jing. Namun ia terpaksa memecat Jing dan ia pun mengusir Jing dan memberinya upah lebih. Jing yang sudah kehabisan akal pun nekat menemui Pak Li untuk meminta uang muka.
Namun rupanya usahanya sia-sia. Bahkan Pak Li nggak yakin dengan apa yang dilakukan oleh Jing. Jing yang terpukul pun semakin hancur hatinya setelah mengingat pesan ibunya untuk selalu menjaga adiknya. Dan keesokan paginya, Jing ditegur untuk segera membayar uang sewa pabrik karena jika enggak dilunasi, mereka akan mengusir paksa dan mengosongkan pabrik itu. Jing yang sudah putus asa pun meminta maaf pada seluruh pegawainya karena gagal menjadi bos yang baik. Namun rupanya mereka memahami kondisi Jing, bahkan mau membantu Jing untuk kembali bangkit. Mereka gotong royong membantu Jing mengemasi barang-barang di pabrik, bahkan dengan bapak istri Liu, dan dipindahkan ke rumahnya Jing. Jing sangat bahagia karena dikaruniai orang-orang yang baik, pegawai yang setia padanya, mau melewati susah senangnya bersama. Akhirnya pekerjaan mereka pun tuntas dan seluruh hasil kerja mereka dibawa ke lab untuk diuji. Mereka pun bersama-sama pergi ke perusahaan Pak Zhao untuk menerima hasil uji. Dan ternyata hasil uji mereka melampaui target. Mereka mampu memperbaiki sebanyak 87%, sedangkan Pak Zhao menargetkan 85%. Gak hanya itu, Jing juga direkrut untuk bekerja dengan Zhao saat itu juga. Hasil kerja keras mereka seperti terbayar tuntas di saat itu. Mereka pun bahagia hingga mengeluarkan air mata. Dan berkat usaha mereka, akhirnya operasi Tong pun berhasil. Dan 6 tahun kemudian, Jing berhasil menjadi orang sukses yang meluncurkan produknya sendiri. Sedangkan pegawainya sukses di jalannya masing-masing.